Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita pada kesempatan hari ini, pagi ini, dipenuhi dengan keimanan, keislaman, dan kesehatan walafiat. Sebuah kenikmatan yang sangat mahal harganya. Salawat dan salam tanda kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih kawan-kawan obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada edisi bulan November ini, alhamdulillah kita mencari suasana baru. Kalau biasanya obrolan pemuda itu malam, kita coba obrolan pemudanya pagi, ya. Karena kalau malam itu kan kelelawar katanya kan, pemuda kok malam mulu, subuhnya kesiangan. Nah, sekarang kita balik, obrolan pemudanya pagi, ternyata malaikatnya lebih banyak. Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan bulan hari ini, di edisi bulan 11, kita akan mencoba mengangkat tema yang cukup hangat, karena juga ditemani oleh pemantik kita yang insya Allah ini sangat hangat. Beliau ini salah satu pemantik yang mungkin tidak ada remnya gitu ya, jadi gas terus. Makanya nikah sama orang Sunda Jawa kan? Iya, makanya beliau asli Medan cuma dapat orang Sunda gitu ya. Karena biasanya kalau Medan itu keras, gas terus, orang Sunda itu punten gitu ya, kan ya. Nah, ada remnya lah gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillah kesempatan pada edisi ini kita akan mencoba membahas terkait dengan tema harapan Indonesia baru atau Orde Baru ya. Dan bagaimana peran mahasiswa muslim dalam menuju Indonesia yang lebih adil dan bertakwa. Nah, kita mempunyai dua term nih, Indonesia yang adil dan Indonesia yang bertakwa. Karena dua hal ini yang sesungguhnya dibutuhkan oleh negeri ini gitu ya, keadilan dan ketakwaan. Nah, maka pada kesempatan edisi hari ini kita akan coba menggali dari dua pemantik ya. Yang pertama nanti dari ahli gizi kita, Mas Almas Radifan, ahli gizi, peneliti gizi. Kemudian yang kedua nanti dari abang kita, Bang Riki Fatamazaya selaku advokat. Itu pengantar dari saya. Kita mulai saja ya, langsung dari Bang Almas dulu nih. Siap Bang Almas? Ya Bang Almas, silakan. Mungkin Bang Almas, maaf kiri. Nah, Bang Almas mungkin akan sedikit menyampaikan dari perspektif harapan kita di Indonesia baru ini, bagaimana Indonesia itu akan terdorong lebih sehat, ya, ya lebih sehat, lebih mampu untuk produktif, karena kalau orang gizi itu dia harus sehat dan produktif gitu ya. Silakan mungkin disampaikan kepada peserta obrolan pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Pos. Mungkin menyampaikan itu ya terkait kondisi saat ini gitu, di mana kondisi kita di awal era baru nih, dari terciptanya presiden yang baru. Nah, di mana mungkin kita masih dengar-dengar juga nih terkait program presiden yang sebelumnya kita tahu kan, terkait program makan bergizi gratis itu sendiri gitu, yang dimana itu juga banyak kontranya juga, banyak pandangan-pandangan lain yang tidak setuju gitu kan.
Bahkan mungkin bisa dinilai program tersebut tidak tidak jelas itu mau dibawa kemana alurnya gitu. Nah, ya mungkin kita lihat dulu kondisi masyarakat saat ini gitu ya, dimana memang pemerintah sendiri dari awal tahun dan dari tahun lalu gitu ya, permasalahan yang memang jadi prioritas pemerintah itu adalah stunting gitu kan, yang dimana stunting ini ditargetkan bisa turun gitu, berapa persen saya lupa, 14% itu di tahun 2024. Tapi hingga kini kita belum tahu nih data terbarunya seperti apa gitu kan terkait data stunting ini gitu. Dan ditambah dengan ada program makan bergizi gratis ini, sebenarnya banyak juga gitu kan pertanyaan-pertanyaan gitu, khususnya dari kami gitu kan, saya sendiri selaku tenaga kesehatan gitu kan, yang sebenarnya apakah program tersebut ini memang sesuai gitu dan bisa menjadi solusi gitu. Dan faktanya kita lihat gitu kan, hingga saat ini di berita-berita itu kan program tersebut tuh belum final itu. Bahkan yang terbaru mau dibikin susu ikan gitu kan. Susu ikan gitu. Itu sebenarnya kenapa seperti ini gitu loh, dari pandangan saya sendiri itu. Dan apakah nanti kedepannya program tersebut akan tetap berjalan atau tidak itu kita nggak tahu gitu kan, karena saya sendiri masih melihat itu menjadi ketidakjelasan gitu dari program yang dicanangkan pemerintah gitu. Dan kita gitu kan selaku mahasiswa gitu kan, apakah bagaimana ya kondisi saat ini tuh, apakah tetap diam saja atau bagaimana gitu kan. Mungkin kita lihat juga dari kondisi mahasiswa saat ini gitu. Kebetulan saya juga sebagai pemerhati sih, kayak tim dari KKM gitu kan, yang dimana saya sendiri melihat gitu kondisi mahasiswa saat ini gitu, yang dimana memang cenderung mahasiswa itu keaktifannya dan giroh untuk kemahasiswaan itu sedikit menurun gitu dibanding zaman saya dulu kan. Mungkin dulu saya zaman saya ketika jadi mahasiswa gitu ada kesalahan atau ketidakjelasan dari negara gitu kan dalam mengurusi masyarakat itu cepat gitu, ketika ada permasalahan kita langsung menyuarakan gitu. Tentunya mungkin saya nggak tahu ya untuk zaman saat ini generasi Gen Z itu seperti apa gitu, tapi polanya memang generasi saat ini tuh cenderung pasif gitu, atau mungkin dia aktif tapi mungkin lebih banyak di media sosial gitu kan. Kalau zaman saya dulu mungkin media sosial nggak semasif sekarang gitu, tapi lebih banyak action gitu. Ketika ada permasalahan mungkin langsung kita menyuarakan kepada pemerintah setempat. Tapi sebenarnya nggak masalah sih gitu kan, ketika kita melihat fenomena saat ini gitu kan, dengan kehadiran mahasiswa dan pemuda di media sosial gitu kan, apalagi di TikTok gitu kan, sebenarnya potensi gitu, yang dimana dengan media sosial tersebut bisa menjadi aspirasi dari mahasiswa itu kan lebih mudah dijangkau gitu dibanding mungkin tidak menggunakan media sosial gitu. Jadi ada plusnya juga gitu kan, ada plusnya juga dengan kondisi saat ini gitu. Jadi mahasiswa lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi mungkin tadi gitu kan, mahasiswa sendiri itu masih belum masih belum jelas gitu. Maksudnya mereka mau seperti apa sih dalam menyajikan konten-konten media sosialnya gitu. Ada yang mungkin sekedar hanya menghibur aja gitu kan, kontennya sifatnya joget-joget atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya diisi dengan konten-konten yang sifatnya membangkitkan gitu kan, sifatnya memberikan positif gitu kan untuk kehidupan masyarakat, itu bisa menjadi nilai positif juga. Itu sih mungkin permulaan dari saya. Ya, dalam sudut pandang Mas Almas sendiri nih, dengan kondisi mahasiswa sekarang dan pemuda sekarang yang dominan di TikTok, kemudian berupaya untuk
jadi influencer atau content creator ya, dalam sisi bagaimana peran mereka sesungguhnya di kehidupan real yang harus mereka lakukan itu seperti apa? Kan nggak mungkin di TikTok opinion terus kan ya, ada realnya gitu loh, di aktivitas di kehidupan nyatanya seperti apa? Ya mungkin di TikTok kan kita bisa lihat itu kan ada banyak sekali berbagai jenis konten itu kan. Ada konten yang sifatnya kayak gitu misalnya hiburan aja, ada sifatnya yang konten memang memberikan wawasan ilmu, ada juga sih konten yang sifatnya itu apa ya, memberikan contoh gitu yang positif. Itu saya sering melihat itu kan TikTok bagaimana ketika orang ini tuh memberikan hal yang positif, kayak dia bangun pagi, terus dia sholat malam, terus dia apa namanya membaca Quran gitu kan. Itu ada konten-konten seperti itu gitu. Dan itu menurut saya kalau lihat di komennya itu bagus gitu. Maksudnya itu bisa memberikan positif ke orang yang membacanya, orang yang melihatnya gitu. Dan itu pahalanya juga bisa mengalir kepada mereka gitu kan, karena mereka bisa menularkan hal-hal yang sifatnya positif. Atau bisa hal lain misalnya kayak mungkin kita bisa membaca atau melihat konten-konten yang sifatnya menambah wawasan gitu kan, apalagi mahasiswa yang harusnya itu sadar akan banyak hal termasuk politik gitu kan, terus juga termasuk bagaimana mahasiswa itu bisa aktif, itu kan bisa dilihat juga di konten. Itu banyak, kayak kita bisa melihat podcast yang bisa memberikan wawasan bagi kita, terus juga bisa mendengarkan ceramah-ceramah. Itu juga banyak saya suka lihat kayak nasihat-nasihat yang ada di konten-konten tersebut. Itu juga bisa menambah safofah kita gitu kan, menambah wawasan kita gitu, khususnya ilmu agama gitu. Ya, berarti setiap individu terutama masa pemuda itu bisa mengambil peran ya untuk memberikan kebaikan, memberikan nasihat. Bahkan seharusnya memang media sosial itu digunakan untuk aktivitas yang lebih jauh berkaitan dengan kehidupan abadi di akhirat, yakni dengan mengajarkan Islam, menjelaskan dakwah kepada mahasiswa yang lain gitu ya. Kemudian memberikan nasihat terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Apakah hanya itu saja menurut Mas Almas? Enggak sih, sebenarnya banyak hal positif itu. Misalnya termasuk kayak saya sendiri gitu kan, keilmuan saya di bidang kesehatan gitu kan. Terus juga dengan keilmuan kita ini ya kita bisa sangkut pautkan gitu kan dengan kehidupan masyarakat saat ini gitu. Misalnya apakah program presiden yang saat ini mungkin yang terkait tadi ya, program makan bergizi itu apakah memang sesuai gitu dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan gizi lebih gitu, maksudnya yang membutuhkan gizi lebih banyak lagi gitu. Itu bisa ditampilkan juga, kita bisa berikan itu semua di konten gitu kan, karena di situ banyak ilmu yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Tentunya selain memberikan informasi juga bisa mendapatkan pahala juga dari situ. Ya, Masya Allah. Jadi memang harusnya memang mahasiswa itu perannya bukan hanya sebatas akademik di dalam perkuliahan, di dalam kelas, tetapi bisa memberikan manfaat dari masih mahasiswa. Jadi tidak berpikir aku nanti memberikan manfaatnya setelah lulus, berkontribusi pada masyarakatnya setelah lulus, tetapi ketika masih menjadi mahasiswa juga bisa dia memberikan kontribusi dengan menjelaskan keilmuan dia kepada masyarakat. Ya tadi misalkan Mas Almas ini kesehatan, berarti melakukan pengajaran edukasi kesehatan gitu ya kepada masyarakat. Kemudian ketika kawan-kawan dari background pondok pesantren atau dari keilmuan agama menyampaikan nasihat-nasihat dari kitab-kitab Turat gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, kepada masyarakat dengan kemasan yang lebih produktif lah ya untuk, dan itu bagian dari sumbangsi untuk negara ternyata gitu ya. Jadi bahkan kita ngobrol ini mungkin sumbangsi bagi negara karena kita sedang mencoba untuk mencerdaskan
rakyat Indonesia, ya kan, people gitu ya, people Indonesia, bahwa ini loh pemuda-pemuda ke depan juga punya keahlian, punya potensi, punya pengaruh gitu yang harus digunakan untuk mencerdaskan rakyat gitu ya. Baik, ada lagi Mas Almas? Ya mungkin contoh lainnya gitu kan yang kita bisa sharing ke mereka, mungkin terkait keseharian mereka gitu kan. Mahasiswa sehari-hari gimana sih gitu kan, misalnya dari cara mereka makan atau pola makan mereka gitu. Dan ketika saya keilmuan saya di bidang pangan juga gitu kan, ketika ada problem nih di masyarakat, ternyata mahasiswa ini masih banyak yang nggak aware nih terhadap makanan yang konsumsinya, baik yang nggak halal atau nggak yang toib gitu. Nah itu kita bisa sharing ke mereka gitu kan, bahwa pentingnya konsumsi makanan halal itu penting loh gitu. Maksudnya kita bisa lihat dimulai dari yang hal gampang kayak dengan baca logo halal gitu kan, apakah ada logonya atau enggak gitu. Terus juga kita bisa melihat juga gitu kan, dikaitkan dengan ilmu agama, bahwa makanan-makanan yang halal itu seperti apa sih gitu kan. Tentunya yang nggak haram gitu kan, yang bukan yang terhindar dari makanan-makanan yang haram seperti dari babi, atau yang makanan-makanan yang misalnya mengandung alkoholnya gitu kan. Karena masih banyak mahasiswa yang dia ikut-ikutan sama temennya gitu, misalnya minuman amer atau minuman keras itu masih banyak gitu. Nah itu kita bisa memberikan hal-hal seperti itu ke mereka, bahwa minuman-minuman seperti ini tidak dibolehkan gitu dalam Islam gitu. Karena dengan sekalinya antum minum gitu kan, konsumsi minuman itu, ya itu katanya tidak bisa diterima gitu kan sholat itu. Iya, memang salah satu tantangan kita menciptakan Indonesia baru, ya. Harapannya dengan mahasiswa yang semakin bertakwa, itu salah satunya itu ukurannya itu ringan, meninggalkan perkara-perkara yang haram, baik itu makanan, terus pergaulan, terus keuangan keuangan nih. Nah, terus bahkan pemikiran, berarti ada pemikiran yang haram nih. Pemikiran-pemikiran yang keluar dari ketentuan hukum syariah, itu kan perkara-perkara yang harus dijauhkan juga. Harapan Indonesia baru itu seperti itu, ya. Nah, kita langsung ke pemateri kedua nih. Nah, biar melengkapi, karena pemateri kedua ini nanti kita akan minta untuk menyoroti bagaimana sih yang membentuk Indonesia itu yang adil dari perspektif hukum dan perspektif politik. Ya, mantep nih. Adil itu bukan hanya perkara hukum. Hukum bisa mengatakan bahwa perbuatan A bersalah, pelakunya dihukum. Tetapi ketika politiknya tidak menjaga apa yang tercatat di dalam hukum, maka bisa jadi kekuasaan politik itu mampu mengalahkan apa yang tertulis di dalam hukum. Nah, istilahnya apa, Bang? Pasal karet. Pasal karet. Ya, maka kami persilakan kepada pemantik kedua, abang kita, Bang Riki Fatama Zaya. Pakai ini yang merah atau yang biru itu yang biru, yang antum bilang mahal. Yes. Nah, silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman semua. Alhamdulillah saya hadir kembali di tempat ini ya. Rasa-rasanya saya terakhir itu di 2016. Pertama sekali saya nginjakkan di USN ini tahun 2014. Dan saya pernah khutbah di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, tentunya ini rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW karena memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat semangat, nikmat perjuangan. Itu yang paling penting sebenarnya. Tentunya kita dalam keadaan sehat dan walafiat gitu. Nah, kita ini di forum Islamic Leadership Forum ini membahas terkait masa depan, harapan. Jadi namanya harapan ini kan tentu ada patokannya. Harapan ini harus ada patokan. Tidak mungkin ada harapan tapi tidak ada patokannya. Pertama itu seseorang itu harus memahami sekarang kondisi tidak ideal, sehingga muncul harapan agar yang tidak ideal ini muncul ke ideal, kan gitu ya. Dan ternyata itu
tidak putus di situ. Kita juga harus paham posisi yang tidak ideal ke posisi ideal, caranya bagaimana. Karena kalau tidak tahu caranya, maka ini tidak akan sampai gitu. Nah, hari ini saya membawakan dari perspektif hukum dan politik. Kenapa? Karena pertama jurusan saya, yang kedua itu saya bukan hanya pemerhati, tapi saya juga praktisi. Kenapa? Karena pentingnya kita harus memahami dulu. Jangan sampai ada semboyan begini. Hukum sudah baik bang, yang tidak baik itu pelaksananya, gitu. Sehingga nanti ada kecenderungan masyarakat hari ini ya sudah hukumnya sudah tidak boleh di otak-atik, gitu ya. Tapi orang saya diperbaiki. Tidak, hari ini bukan hanya persoalan orang, bukan hanya persoalan oknum, bukan hanya persoalan pejabat-pejabat oknum-oknum tadi, tapi juga persoalan regulasi, persoalan hukum. Hukumnya sudah tidak benar, orangnya tidak benar. Buktinya apa? Saya akan bahas ini. Jadi yang dipahami masyarakat hari ini ada 3 lembaga di negeri ini. Pertama itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Walaupun nanti penyejawantahannya, pendetailannya itu masing-masing gitu ya. Yang paling penting itu legislatif. Legislatifnya membuat hukum, gitu loh. Adanya legislasi di sana. Eksekutif itu bagaimana mereka lah yang menjalankan hukum, gitu. Harusnya gitu. Pelaksana hukum tadi. Yang ketiga yudikatif. Yudikatif itu pengontrol. Ketika terjadi sesuatu hal, maka mereka yang akan mengontrol. Tapi pada faktanya, saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Ini bisa next. Itu teori trias politika. Jadi pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Jadi pada teorinya begitu. Faktanya sering sekali menjadi kolaborasi gitu. Jadi malah menjadi kolaborasi, bukan saling mengawasi, malah cenderung dan bahkan faktanya banyak mengatakan bahwasanya mereka saling berkolaborasi, begitu. Coba lihat, ini saya ngambil data ini kasus korupsi ditangani KPK. Ini yang ditangani KPK ya, 2004 sampai 2022. Itu kasusnya, itu lihat saja di situ jumlah kasus korupsi tangan KPK itu pemerintah pusat itu 430. Di Jawa ada 410, Sumatera 311, Kalimantan 69 itu data-datanya. Data-data semua itu. Jadi di sini bisa kita lihat kalau oknum itu 1, 2, 3. Tapi kalau sudah ribuan, ini luar biasa. Ini siapa ini? Ini kasus korupsi yang ditangani KPK. Oke, next. Ini legislatif. Legislatif mereka lah yang membuat hukum. Itu saya sengaja sebut itu. Setia Novanto di media sosial dari status tersangka hingga ditahan KPK. Ini statusnya beliau untuk ketua DPR RI waktu itu. Beliau ditangkap kasus korupsi kalau tidak salah EKTP. Nah, bayangkan yang dia otoritasnya membuat hukum, malah dialah yang melanggar hukum. Lalu kita katakan ini oknum. Fair enggak kita hari ini? Masyarakat fair enggak? Kita sampaikan ini persoalan oknum saja gitu. Jadi kita membahas tentang persoalan dulu nih. Benar nggak hari ini ada terjadi problem? Dan problemnya apa? Problemnya ini apakah berbasis oknum atau berbasis sistem aturan tadi gitu. Nah ini bayangkan ya, itu sejak 2004 hingga 2020 ini ada 274 anggota DPRD jadi tersangka KPK. Ini bayangkan ya, itu di tahun 2020, tahun 2022 itu ada 344 gitu. Berarti ini kalau dari angka itu bukan lagi oknum, tapi ini sudah sistemik gitu loh, sudah sistemik. Kan bang, dari ribuan orang gitu, bahkan dari puluhan ribu orang. Iya, ini yang ketangkap. Kalau logikanya begitu, kita tinggal jawab. Ini yang ketangkap, yang nggak ketangkap gimana? Kan begitu. Jadi kita tidak boleh terlalu menyederhanakan untuk membenarkan persoalan ini. Ini bukan persoalan oknum gitu loh. Ini persoalan sistem. Next. Oke, tadi legislatif. Tadi legislatif yang membuat undang-undang, membuat aturan, cara main gitu ya. Bayangkan ini, Jokowi ungkap jumlah pejabat korup 2004 sampai 2022 dari menteri hingga ex ketua DPR. Itu ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim. Bayangkan, provinsi di Indonesia ini ada berapa? Hari ini
36, 35, tambah sekarang itu. Jadi 38. 38. Nah, 38 itu. Jadi 38 itu ada 38 menteri, itu ada 24 gubernur. Bayangkan. Jadi 24 gubernur, berarti itu kan 24 provinsi. Jadi mau kita katakan ini sebagai oknum gitu loh. Kalau oknum, oke lah misalkan satu oknum gitu. Tapi kalau sampai puluhan dari 38 provinsi ada 24, itu bukan oknum, itu sistem. Apakah disengaja oleh mereka, ataukah memang mereka itu korban sekaligus pelaku, atau memang pelaku? Itu pembahasan selanjutnya. Tapi kan memang ada problem hari ini gitu. Berarti kalau dari 38 provinsi ada 24, berarti itu sama dengan 60-70%. Gitu loh. Ini ketangkap. Tidak ketangkap, tinggal tunggu waktu sepertinya. Gitu ya. Itu bayangkan ya, itu bupati ada 162 bupati. Kalau saya tidak silap ada 580 kabupaten kota di Indonesia ini. Jadi ada 162 bupati yang ketangkap. Coba bayangkan, masih berani atau masih pede hari ini pejabat-pejabat ini mengatakan kepada masyarakat, mengatakan kepada khalayak umum, kepada masyarakatnya, ini dikatakan sebagai oknum saja. Ini hukum sudah bagus. Apalagi kalau ada praktisi-praktisi hukum, guru-guru besar gitu ya, profesor-profesor hukum mengatakan ini hukumnya udah bagus nih, udah mantap ini. Yang tak bagus itu oknumnya. Itu rasa-rasanya dengan fakta yang terjadi itu terjawab. Ini bukan oknum tapi sistem. Oke, next. Oke, tadi legislatif sudah, eksekutif sudah. Sekarang yudikatif. Yudikatif. Ini bayangkan tadi kan ada dari data sebelumnya ada 31 hakim sampai tahun 2022. Ini yang di antaranya itu yang paling viral itu adalah 2 hakim agung ditangkap. Antum tahu ada hakim agung ini? Ini leader di atasnya leader. Coba, hakim di Mahkamah Agung. Jadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu ada beberapa hakim. Nah, di antara 2 hakim yang ditangkap. Coba bayangkan tuh. Ini tahun 2022. Dan terbaru ini 2024 yang 3 hakim di Surabaya, itu hakim negeri PN Surabaya ditangkap. Ternyata punya link kepada pejabat Mahkamah Agung yang kedapatan berapa kilo itu masnya? 51 kilo kalau tidak salah itu. Duitnya itu sekitar 900 sekian miliar. Coba ya, kalau dihitung lebih kurang 1 triliun. Ternyata diselidiki itu adalah hasil makelar kasus selama ini, kata dia nih, makelar kasus selama ini memproses di Mahkamah. Coba bayangkan carut marutnya hukum ini. Bisa kumpul dari tahun 2000-an sampai 2022 kumpulan uang itu coba. Berarti enggak betul ini. Coba bayangkan yang harus mereka itu mengontrol gitu ya, bahkan memberi sanksi kepada pejabat, kepada legislatif, eksekutif, malah mereka juga pemainnya. Bayangkan, itu Mahkamah Agung. Ini Ketua KPK Firly Bahuri sampai sekarang tidak selesai. Coba, kayak tarik ulur lah. Berharap gimana adilnya hari ini? Gimana kita hari ini? Masyarakat hari ini bidang sejahtera, adil, tidak mungkin. Kalau dengan kondisi yang kayak gini, coba Ketua MK Anwar Usman terbukti menyalahi kode etik gitu. Ya, aturan main untuk keponakannya coba. Sehingga hari ini jadi wakil presiden gitu. Lah, itu tidak akan kita lupakan gitu. Itu tidak akan bisa kita lupakan. Ya, waktu itu karena umur kan syaratnya itu presiden wakil presiden itu berumur minimal 40 tahun. Waktu itu kalau tidak salah Gibran ini umurnya itu 36 tahun. Dibuatlah ujungnya dan atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Coba bayangkan itu. Lalu dikatakan ini bukan faktor hukumnya. Lah, kalau faktornya sudah baik, kenapa diatur-atur gitu? Kenapa diatur sesuai dengan kehendak yang punya kuasa? Gitu. Jadi ini membuktikan legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah jadi problem. Itu bukan lagi persoalan oknum, tapi sudah sistemik. Lalu apa nih?
Setelah itu legislatif, eksekutif, yudikatif, ini udah kacau balau nih. Oke, next. Nih, kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Sudah legislatif, eksekutif, yudikatif, ini koruptor gitu ya. Secara hukum melanggar hukum. Belum kebijakan-kebijakan, harga naik, BBM terus naik. Ini pajak tahun 2025 rencana juga akan naik. Gitu. Masih tarik ulur, kenapa? Karena banyak penolakan. Bang, kan 1% bang, dari 11-12%. Itu angka 1%. Tapi secara ekonomi itu sama dengan lebih kurang 9% kenaikan harga-harga gitu loh. Bayangkan antum kalau harga ini sekarang harga misalnya 10.000, besok itu bisa jadi 11.000. Jangan hitung 1.000-nya. Lah hari ini ya mungkin dapat kiriman ya. Tapi orang untuk mendapatkan 9% itu pendapatan dia itu tidak mudah gitu loh. Jadi bukan kita ini manas-manasi rakyat, bukan. Tapi kita itu menyuruhkan kepada rakyat supaya lebih aware, lebih cerdas, lebih paham. Jangan karena misalkan dikasih makan gratis bergizi. Itu bukan dari presiden, itu bukan dari DPR, itu bukan dari yudikatif, itu dari kantong kita. Dan diambil dari dari pajak gitu loh. Jadi maksud saya itu harus fair juga. Penguasa-penguasanya itu harus fair. Kalau memberi kepada rakyat, itu adalah kewajiban mereka dan hak rakyat. Tapi jangan seolah-olah itu dari kantong pemerintah, itu nggak fair. Adapun kalau memang program itu berjalan, itu bukan uang pemerintah, itu bukan uang Prabowo Gibran, bukan. Itu uang kita, itu uang rakyat. Gitu. Belum lagi liberalisasi di pendidikan di perguruan tinggi gitu ya. Makanya enggak aneh gitu. Biaya kampus itu makin lama makin naik gitu ya. Sekolah anak, sekolah adik, sekolah teman-teman itu pada naik dari SD, SMP, SMA, kuliah makin naik gitu. Belum kebijakan-kebijakan lain. Oke, next. Ini peristiwa-peristiwa hukum yang menanti keadilan. Bayangkan nih, Habib Rizik kilometer 50 nah tuntas sampai hari ini. Mungkin kemarin yang sidang ada 2 aparat kepolisian. Tapi apa nyatanya? Ini cuma sebagai peredam saja gitu. Tapi sampai sekarang rasa keadilan nggak ada. Bagaimana demo di Monas, HTI di Sahab ditangkap gitu. Ya sudah ditangkap, tapi tetap aja gitu. Tetap aja bisa tampil di permukaan. Nah, bayangkan ya, sekelas Pak Ahok aja berani menyampaikan ide-idenya. Kita yang memahami kita ini adalah khairul ummah, kita ini adalah pejuang dakwah, kita ini adalah pejuang kebenaran, tidak berani menyampaikan. Udah sampaikan saja gitu. Ya selama kita punya basis kebenaran, keyakinan kebenaran, sampaikan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang takutkan? Kalau dikhawatirkan disampaikan adalah dakwah Islam, syariah, jihad, khilafah, itu adalah bertentangan dengan hukum. Keliru. Karena 29 ayat 2 diterangkan bahwasanya setiap warga negara berhak menjalankan agamanya plus peraturannya. Peraturan agama Islam itu apa? Zakat, sholat, puasa, haji, syariah, dakwah, jihad, khilafah, gitu loh. Jadi tidak ada persoalan terkait jihad dan khilafah. Sama hukumnya dengan sholat, sama hukumnya dengan zakat. Kenapa pemerintah hari ini galak sekali dengan ibaratnya gitu, menggalakkan itu, menyerukan supaya ayolah zakat, ayolah wakaf, ayolah infak gitu. Tapi terkait jihad nanti dulu, terkait khilafah nanti dulu. Dana haji dikorupsi, dana haji diambil, dinaikin. Tapi bicara tentang jihad, bicara khilafah kok anti sekali gitu. Ini nggak fair ini gitu. Berarti ini mau kita katakan kesalahan oknum? Tidak, ini sistemik. Makanya masyarakat ini, umat Islam, masyarakat di Indonesia ini gitu, harus menyampaikan. Jangan kita ini dininabobokan terus gitu. Kasih makan gratis, selesai, tidak gitu. Itu juga uang kita kalau itu terbukti. Kalau tidak terbukti, ya kita juga harus koreksi gitu. Belum lagi kasus hukum Verdi Sambo kini berubah. MA alihkan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Coba ya. Awalnya hukuman mati jadi penjara seumur hidup gitu lah. Negara misi gitu lah. Negara-negara kita ini. Ini oke, next. Oke, perubahan rezim tidak membawa perubahan yang mendasar. Jadi kalau ditanyakan ini Indonesia baru atau Orde Baru gitu ya, sebenarnya kalau kita mau Indonesia baru itu tentu kita harus memahami. Kita harus memahami. Kita ini berinjak dalam kondisi yang tidak ideal. Idealnya apa? Idealnya itu harus bukan hanya oknum, bukan hanya persoalan, bukan hanya rejim, tapi juga sistem.
Sistem ini harus yang kita sampaikan, kita gelorakan, kita edukasi kepada masyarakat. Pentingnya hari ini apa yang kita yakini. Nah, saya Muslim, saya ingin menerapkan hukum Islam, wajar lah, wajar. Orang-orang kapitalis, sekuler, demokrasi aja, mereka itu yakin dengan semangat menyampaikan, saya adalah pejuang demokrasi, saya adalah pejuang, siapapun yang menentangnya kita tangkis gitu lah. Kita pejuang Islam, kita pejuang dakwah, kita ini yakin dengan Islam lah, wajar dong memperjuangkan dakwah dan Islam gitu, ya kan? Takbir, wajar. Nah itulah bentuk pemahaman kita, itulah bentuk pengkristalan keyakinan kita. Kalau kita tahu semuanya, tapi itulah salah satu kewajiban kita sekaligus hak kita untuk menyampaikan. Jadi kalau menyampaikan saja kita khawatir, itu berarti memang sistemnya udah dari awal seperti itu. Oke, next. Nah, perubahan yang dibutuhkan, jadi saya lanjut saja ya, karena nanti akan ada sistem jawab. Perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan dasar, yakni perubahan rejim dan sistem. Saya sampaikan sekarang hari ini adalah, kalaupun mau Indonesia baru, bukan orde baru gitu ya, maka Indonesia yang rejimnya itu mesti berganti, sistemnya juga berganti. Sistemnya berganti. Sistem seperti apa? Lah, karena kita Muslim, maka sistem yang kita adalah sistem Islam. Semua peraturan itu diatur dengan Islam. Bayangkan ya, yang namanya aturan tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dibuat aturan itu maksimal 40 tahun, iya tetap, tapi ditambah dan atap. Nah ini kan pasal karet, itulah dalam hukum. Jadi ada bahasa hukum itu pasal karet. Pasal yang dia bisa dibawa kemana-mana, itu menunjukkan pasal aturan itu adalah pasal aturan yang sangat kacau. Itu teori dasarnya. Jadi kalau ada aturan, tergantung yang berkuasa, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, bisa tarik ke depan, bisa tarik ke belakang. Itu menunjukkan aturan atau pasal yang dibuat sana itu adalah pasal yang bermasalah dari awal. Gitu. Lah, wajar yang bermasalah. Kenapa? Karena yang buat juga bermasalah. Gitu. Caranya siapa? Tentu yang membuatnya harus tidak bermasalah. Yang paling tidak bermasalah itu adalah Allah. Yang tak bermasalah itu Khalik, pencipta. Kalau kita makhluk ini, kalau tak untung kita, untung keluarga kita. Betul. Tak untung keluarga kita, untung organisasi kita. Betul. Tak untung organisasi, minimal kampung halaman kita. Itu saja, karena kita manusia gitu loh. Ada kecenderungan menguntungkan diri sendiri. Gitu. Sehingga yang namanya hak prerogatif untuk membuat hukum itu tidak diserahkan kepada manusia. Manusia ini sebagai pelaksana. Gitu. Hari ini, kenapa sistem hari ini bermasalah? Kenapa? Karena hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah itu diambil alih oleh manusia. Dan dalam hal ini dilakukan oleh legislatif. Mereka yang buat hukum, mereka yang melanggar hukum, malah mereka juga yang dipenjara oleh hukumnya kan gitu ya. Nah, ketika tidak sepakat, nanti buat lagi hukum yang baru. Nah, ini kan kacau gitu. Nah itu, jadi kalau saya sih bukan hanya sebatas rejim, bukan hukum, tapi juga sistem. Sistem yang baik harus datangnya dari yang maha baik. Siapa yang maha baik? Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, tadi penyampaian dari Bang Riki tidak perlu saya simpulkan karena biar nanti menjadi obrolan. Cuma dari saya ada sedikit trigger point yang memang harus menjadi diskusi kita di obrolan kali ini. Saya melihat bahwa 10 tahun belakang ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, saya tidak melihat beliau berpidato sambil menangis. Tetapi beberapa hari yang lalu dengan presiden yang baru, saya melihat seorang jenderal yang gagah, macan Asia, ya, itu berpidato dengan menangis. Ketika Bapak Presiden menyampaikan dengan sangat emosional menaikkan gaji guru
sambil menangis. Tetapi di satu sisi, ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu dipaksakan berjalan tentang HPP ya, harmonisasi penerimaan pajak. Di dalam Undang-Undang 7/21 itu disampaikan bahwa PPN yang disepakati di negara ini itu antara 5 sampai 15%. Jadi PPN kita itu sesuai undang-undang itu bisa dinaikkan itu antara 5% sampai 15%. Kemudian diputuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani per tanggal 1 Januari 2025 PPN kita naik. Tadi yang disampaikan oleh Bang Riki naik menjadi 12%. Naik 12% itu bukan angka 1% saja, tapi naik 12% ini artinya adalah masyarakat dipaksa untuk kerja lebih keras, belanja lebih mahal, dan bayar pajaknya lebih tinggi, ya kan? Dan pajak ini ternyata yang menjadi sorotan itu bukan hanya masalah kemampuan penerimaan saja oleh negara dari rakyat, tetapi yang dilihat adalah apakah subjek dan objek pajak itu mampu membayar. Subjek objek pajaknya itu kan rakyat kita, rakyat Indonesia, ya. Dan anehnya, saya bilang anehnya, tadi kan nangis, emosional, menyampaikan kenaikan gaji guru sambil nangis. Tapi di satu sisi, ketika rakyat itu semuanya berprotes, semua menolak kenaikan 12%, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, The Lord, the one and only, ya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, namun menunda PPN 12% sebelum ada stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi itu apa? Melalui bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu yang dapat siapa? Orang-orang ekonomi bawah. Kalau kemarin di zaman Bapak Mulyono itu 600.000 per 3 bulan ya, atau per berapa bulan? 3 bulan ya, 600.000 per 3 bulan. Nah, kita nggak tahu nanti stimulus ekonominya ini akan berapa, dan itu kepada kaum miskin. Pertanyaannya, Indonesia itu lebih banyak kaum miskin atau kaum menengah? Enggak, kaum menengah. BPS itu mencatat kaum miskin itu sekarang karena ukuran statistik miskin sekarang itu diturunkan. Ya. Iya, turunkan. Jadi ukuran orang miskin sekarang itu berapa? Sehari itu $3. $3 berarti sehari sekitar 45.000 ya. Ya gocap lah ya. 50.000 itu. Jadi kalau sebulan pendapatan kawan-kawan itu 1,5 juta, itu kawan-kawan masih kategori miskin. Nah, tetapi kalau kawan-kawan itu sudah mendapatkan pendapatan 2,78 juta per bulan, itu kawan-kawan sudah kategori menengah, ekonomi menengah. Nah, ternyata rakyat Indonesia itu dengan statistik itu sekitar 9, berapa juta gitu, rakyat miskin Indonesia. Artinya yang akan mendapatkan stimulus itu segitu, ya. Nah, yang terkena beban pajak itu orang-orang menengah. Kalau orang miskin dapat bantuan sosial, orang menengah itu kan nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Gantian nanti mereka miskin. Nggak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang sangat kaya, yang selama ini mereka itu menahan bayar pajak,
itu diberikan relaksasi pajak. Relaksasi pajak itu adalah apa? Yang penting kamu melaporkan saja harta kekayaanmu, penerimaanmu. Ya, maka disebutlah sebagai tax amnesty, pengampunan pajak. Diampuni. Jadi bukan hanya penebusan dosa, ini pengampunan pajak. Ya. Nah, maka yang kaya mendapatkan relaksasi, yang miskin itu mendapatkan bantuan, yang level menengah mendapatkan apa? Hikmah. Mendapatkan hikmah. Nah, masalahnya itu pajak sekarang, itu pajak penghasilan pun ikut naik. Ya. Jadi kalau kawan-kawan dapat bonus dari kantor itu kena pajak. Dapat THR kena pajak. Ya, gaji bulanan kena pajak, ya kan? Beli perlengkapan untuk kerja kena pajak, ya kan? Buat transportasi, beli motor biar berangkat kerjanya enak kena pajak. Pajak beli dan pajak tahunan. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, beli spare part juga kena pajak. Ya kan? Apa coba kaum menengah? Ya kan? Mungkin nanti pembayaran uang kuliah pajak. Jadi nanti kalau bulanan kawan-kawan dapat tagihan dari TU itu ada pajak penghasilan universitas, karena universitas sudah badan hukum, ya kan? Udah badan hukum, udah PT sekarang. Banyaknya sudah PT. Jadi nanti ngeluarin faktur pajak itu. Ya Allah. Jadi kaum menengah ini itu adalah kaum yang kanan kiri depan belakang semuanya pajak. Maka yang harus ditangisi itu adalah orang menengah. Ya, orang menengah. Maka kalau Prabowo itu menangis karena guru gajinya dinaikkan 2 juta, itu wajar. Karena guru itu pun menyekolahkan anaknya yang kena pajak. Ya Allah, ini lucunya gitu. Jadi lucunya negeri kita, gitu ya. Maka masalah ini kawan-kawan sekalian, kita berharap bahwa urusan pengelolaan negara ini bukan urusan ingin mendapatkan uang banyak untuk menutupi kebutuhan program. Karena dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, program makan siang gratis yang anggarannya per tahun itu sekitar 470 triliun ya kalau tidak salah. Itu sekarang APBN itu hanya mengeluarkan kurang lebih 60 triliun. Selebihnya nanti dari bantuan-bantuan ini masyarakat. Jadi masyarakat dalam artinya dipetik tadi pajaknya untuk menutupi kekurangan itu. Jadi artinya tadi yang disampaikan oleh Bang Riki, kita makan gratis itu bukan dikasih negara, tapi kita yang ngasih negara, negara ngasih ke kita. Gitu. Jadi sangat miris bagi kami, ya bagi saya pun ketika saya ditanya, jangan menanyakan apa yang telah negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan untuk negara. Saya telah berikan semua. Gitu jawabannya ya. Oke. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ngobrol biar asik. Jadi karena kita temanya obrolan pemuda, jadi kita persilakan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita ngobrol, boleh tanya, boleh pendapat, boleh kontra opinion dari apa yang disampaikan tadi, boleh memperkuat atau boleh mengatakan bahwa oh ini program obrolan pemuda gak usah dilanjutin gitu ya. Karena sepi gitu ya. Lanjutinnya malam aja gitu ya, gitu ya. Silakan. Ini 2 pertanyaan yang hampir sama, cuma pendekatannya berbeda. Kalau yang pertama tadi dari Bang Darsono itu pendekatan terkait dengan fakta penegakan hukum yang sudah sangat tidak bisa diharapkan ya, dalam artian dari hulu hingga hilir itu semuanya sudah tidak sesuai hukum. Bahkan hakim saja yang mengadili hukum juga melanggar hukum, gitu ya. Jadi harus berharap kemana gitu kan. Ini kan salah satu ironi kita sebagai sebuah bangsa. Di satu sisi Bang
Darsono tadi tanyakan, ada nggak satu saja optimisme Indonesia bisa lebih baik dari sisi penegakan keadilan dan hukum? Karena orang hukum, gitu ya. Kalau satunya lagi orang ekonomi, sarjana ekonomi. Jadi pertanyaannya itu, kalau orang ekonomi, orang bisnis itu, bagaimana kita membentuk sistem yang ditinggal saja nggak perlu diapa-apain, orang jalan itu sudah cuan. Ya kan. Kalau orang ekonomi kan gitu kan, namanya kan sistem otomatis. Jadi orang mau berbuat jahat itu sudah langsung ketahuan, merasa bersalah gitu kan kalau orang ekonomi. Maka tanyain, ada nggak opsi sistem yang bisa memperbaiki itu? Itu Bang Riki ya. Monggo ini Bang Riki semua nih. Iya. Baik, silakan Bang. Nah, terima kasih, saya mencoba menjawab. Pertama itu dari awal itu saya membahas tentang persoalan yang ada. Karena jangan-jangan hari ini banyak teman-teman yang ada di sini atau di luar sana itu tidak memahami. Hari ini kita baik kok, aman kok. Ya kalau orang merasa aman hari ini, comfort zone, dia nggak akan mau berubah. Itu secara teori dasarnya begitu. Orang kalau tidak memahami, dia keliru, dia salah, dia nggak nyaman, dia nggak ideal, dia nggak akan berubah. Gitu. Hari ini banyak pemahaman seperti itu. Ketika sudah itu clear, maka kita mau tujuannya kemana? Jadi nanti kan pertanyaan teman-teman. Jadi kalau dua penanya mengatakan bahwasanya hukum ini kan adalah bagian dari proses, gitu ya, bagian dari untuk menjaga ketertiban pelaksanaan hal-hal yang ada terkait di dunia ini dalam pemerintahan, keluarga, masyarakat, sosial budaya, semuanya. Tapi persoalan begini, Bang, boleh nggak kiranya kita optimis dengan kondisi hukum hari ini? Saya melihat begini, kalau kita mau mengubah sesuatu hal, maka kita mau ubah misalkan yang basisnya dulu, gitu ya, sistemik atau parsial, itu dulu. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak Bang kita ubah secara parsial? Bisa aja, tapi akan berulang. Kita akan berulang, gitu loh. Kita punya waktu sehari semalam itu kan 24 jam. Ada nggak yang punya 25 jam? Nggak ada. Kalau ada, saya mau minta. Karena rasanya 24 jam sehari semalam itu kurang juga. Ya maksud saya sama gitu ya. Ya kalau kita memahami perubahan itu yang parsial, maka waktu kita yang 24 jam sehari ini, maka juga akan habis dengan persoalan yang parsial. Gitu. Parsial apa nih? Misalkan hukum kita sekarang ini nggak adil benar. Gitu. Tapi ekonomi perlu diperbaiki juga, gitu. Jadi kita mau selesaikan hukum, ekonomi nggak selesai juga. Yang mau kita selesaikan tadi hukum gitu. Oke Bang, hukum selesai, ekonomi selesai, pendidikan kita selesai enggak? Karena ini akan ada kaitannya karena dia nama sistem. Kenapa hari ini orang itu ekonominya kurang? Jangan-jangan karena pendidikan. Kan gitu. Kenapa hari ini pendidikannya kurang? Gara-gara uangnya kurang. Kan gitu. Berarti butuh kerja. Berarti butuh kerja. Kerja butuh ijazah. Ijazah butuh sekolah, butuh kuliah. Kuliah butuh uang. Dia nggak punya uang, nggak bisa sekolah. Nah, tiba-tiba terkait persoalan hukum. Persoalan hukum ini dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti, butuh bayar orang. Dia nggak punya uang karena nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Karena nggak pendidikan, nggak punya ijazah gitu. Nah, persoalan ini tentu tidak bisa kita selesaikan secara parsial. Sebagian cabangnya saja, masalah hukum saja nggak bisa gitu. Karena hukum ini terkait misalkan, kenapa angka kriminal hari ini terus naik, tinggi, makin tinggi, kenapa? Karena faktor ekonomi. Orang sulit kalau dia tidak bisa makan, maka dia akan mencari makan. Karena dia tidak punya pekerjaan, maka dia cari yang tidak butuh ijazah. Di antaranya itu adalah nyolong, di antaranya itu jadi bandar narkoba, di antaranya itu jual-jual narkoba. Ini kan tindakan kriminal. Nah, berarti kan dia melanggar hukum bukan karena sesuatu kehendak dia saja, tapi karena ada kondisi yang memaksa dia untuk itu.
Lalu kita bisa berharap Bang, ya sekarang ini kalau keadilan itu setidaknya boleh diterapkan, no viral no justice. Minimal seperti itulah, gitu kan? Kalau mau menyelesaikan itu, no viral no justice. Jadi kalau hukum itu mau ditanggapi, setidaknya viral dulu. Nah viral juga itu kan butuh pemahaman. Pemahaman itu butuh media. Media itu butuh pulsa. Pulsa itu paket itu butuh uang. Uang butuh dapat dari kerjaan. Masih juga siklusnya kan gitu. Siklusnya. Jadi otomatis secara sistemik. Lanjut nanti jawaban yang kedua. Lalu Bang, sistem ini sudah tahu sistemik. Nah, jadi sistem ini, sistem pemerintahan, sistem hukum itu dipengaruhi ideologi, dipengaruhi oleh pemahaman. Itulah ideologi. Ideologi suatu negara, ideologi suatu kawasan itu mempengaruhi sistem. Nah, di dunia ini hanya yang kita pahami hanya ada 3 ideologi. Pertama itu sosialis komunisme. Maka diterapkanlah ideologi sosialis komunisme. Kalau pemahamannya itu. Yang kedua, pemahaman kapitalis sekuler demokrasi. Maka ketika memakai paham sekularisme, pemisahan antara dunia dengan akhirat, maka nanti akan memakai ekonomi kapitalisme. Maka nanti sistem politiknya demokrasi. Nah, demokrasi ini paham dasarnya adalah sekularisme, materialisme. Semua diukur dengan uang, disesuai keuangan, pendapatan, berapa yang kita dapat, kita jadi ini, berapa yang kita dapatkan, kita masuk ini, berapa proyek yang kita dapatkan. Hukum itu. Nah, ketika hari ini yang diterapkan adalah demokrasi, yang basisnya adalah sekularisme, maka produknya hari ini, hukumnya seperti sekarang, sekularisme, ekonominya kapitalistik, ribawi, kan gitu. Pendidikannya hedonisme, pergaulannya hedonisme. Jadi ini tidak bisa kita kategorikan sebagai hanya persoalan personal. Lalu ketika sudah tahu persoalan ini, maka pemahaman selanjutnya, ideologinya adalah ideologi Islam. Maka sistem pemerintahannya itu dikenal dengan sistem khilafah. Gitu. Ketika ideologi dihantam dengan ideologi, maka fairnya ideologi lawan ideologi. Ketika ada 3 ideologi dan ini tidak bisa disamakan, ini tidak bisa digabung, tidak bisa. Yang namanya ideologi itu seperti imunitas. Ini orang kesehatan ya. Imunitas itu kalau ada dari pihak eksternal masuk ke tubuh kita, 2 aja pilihannya. Yang masuk eksternal ini menang atau dalam tubuh kita yang menang. Kalau dalam tubuh kita menang, maka kita tidak jadi sakit. Kalau eksternal ini penyakit, mau dia bakteri, mau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau tubuh kita imunitasnya kalah, maka kita akan sakit. Jadi harus ada pilihan, menang kalah. Begitu juga hari ini sistem. Hari ini sistem kapitalis demokrasi mencengkram, memaksa kita untuk mengikut kepada sistem hari ini. Maka kita harus tawarkan sistem yang lain. Sistem apa? Sistem Islam, ideologi Islam. Itulah pemerintahan disebut dengan pemerintahan sistem khilafah, khalifah pemimpinnya begitu. Nah ini basisnya. Jadi ideologi lawan ideologi, sistem lawan sistem. Nggak bisa kita salahkan. Misalkan hari ini yang diterapkan ideologi kapitalistik, tapi kita mau hukum-hukum Islam, nggak bisa. Dan nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Makanya kalau kita mau nyambung, maka dia harus sistemik. Ketika kita memahami sosialisme, komunisme ada ideologi, memahami sistem kapitalis sekuler demokrasi ada ideologi, kita memahami Islam ada ideologi, kita tinggal milih dan kita tinggal memperjuangkan. Kan ini posisinya. Lalu tawaran saya di forum ini, tawaran saya adalah tentu Islam. Saya Islam, saya berkewajiban, saya berhak untuk menyampaikan Islam. Maka ekonominya Islam, hukumnya Islam, politiknya Islam, budayanya Islam, pergaulannya Islam, semuanya Islam. Nah itulah Islam yang dikenal dengan kekhilafahan, sistem khilafah Islamiyah. Itu terima kasih. Ya, berkaitan dengan 2 penanya tadi, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi kawan-kawan sekalian. Jadi apa yang terjadi di negeri ini itu bukan hanya perkara bagaimana kita
menghantarkan pemimpin muslim untuk berkuasa, pemimpin yang agamanya Islam untuk memimpin, menjadi penguasa. Tetapi masalah di bangsa ini itu adalah, dan hampir mayoritas bangsa-bangsa negeri kaum muslimin itu, bagaimana Islam itu diterapkan di dalam sebuah teritori wilayah. Maaf, ini agak putus-putus. Ya, jadi masalahnya itu sekarang, karena masalah yang terjadi tadi eksekutif, legislatif, yudikatifnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah sama-sama punya masalah. Itu kan bukan hanya masalah sistem atau masalah personal, tapi sudah sistemik. Nah, masalah ini itu tidak hanya di negeri ini, tetapi sudah di beberapa negeri-negeri muslim yang lainnya. Sebut saja Malaysia, sama masalahnya. Ya. Dan negeri-negeri muslim yang lain hampir sama. Maka kondisi sekarang itu ya tadi yang saya sampaikan, kita bukan hanya mendorong seorang muslim untuk berpuasa, tetapi bagaimana Islam itu menjadi landasan hidup di dalam sebuah teritori wilayah, di dalam sebuah teritori wilayah. Nah, syarat Islam itu menjadi landasan hidup di dalam suatu teritori wilayah itu sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjadikan rakyat di dalam teritori itu semua itu taat, takwa. Kalau takwa itu berarti dia menjadi seorang muslim yang totalitas, ya, muslim yang mukmin. Kalau taat itu bisa jadi orang-orang yang non muslim, karena di zaman Rasul itu lebih banyak orang non muslim, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, itu banyak. Tetapi mereka itu taat kepada apa? Kepada Islam melalui perjanjian perjanjian Madinah, Mitsaqul Madinah. Itu taat. Nah, masalah kita sekarang itu adalah bagaimana kita menciptakan negeri ini itu orang-orangnya itu takwa dan taat. Makanya kan peran mahasiswa muslim menuju Indonesia yang adil dan takwa. Takwa ini adalah kalau kita sudah meluk Islam, ya kita harusnya lebih taat sama Gusti Allah, lebih takwa sama Gusti Allah. Kenapa? Karena masalah apapun kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Ya, jalan pemecahannya. Jadi kalau tadi misalkan saya mau meningkatkan kehidupan pribadi dengan sekolah, tapi ekonomi susah, nyari kerja susah. Ar-rizqu minallah. Itu kan janjinya Allah kan. Ar-rizqu minallah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Siapa yang meyakini kalimat itu? Orang yang takwa. Kalau kita ngomong sama orang yang nggak takwa, ar-rizqu minallah, nggak mungkin. Ya kan? Duit itu harus dicari. Ya memang harus dicari. Ya kan? Cuma akhirnya apa? Melakukan tindakan kriminal karena nggak punya takwa. Tapi kalau dia punya takwa, susah nih bang kerja, nyari duit. Karena dia takwa, ya dia tetap berusaha nyari kerja, tapi cari yang halal. Ternyata datang ke OP, ketemu teman punya usaha, butuh barista, ditawari kerja jadi barista. Nah, ini karena takwa. Takwa itu menghantarkan kepada rezeki, gitu loh. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, takwanya itu kepada Allah. Nah, kalau individu, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa itu punya takwa, maka ketika mereka menjadi penguasa, mereka punya sistem yang tidak perlu dikasih banyak hukum,
siapa yang hafal seluruh undang-undang dan isinya? Ya. Bagus hafal Al-Quran kan? Oh ya, melebihi hafal Al-Quran malah ya. Ya kan? Pengacara aja sampai nggak hafal ya. Tapi saya yakin setiap orang muslim yang dia bertakwa dan menjalankan agama, aktivitas amal sehari-hari sesuai dengan syariah Islam, dia pasti tidak melakukan tindakan kriminal. Betul nggak? Dia pasti cari kerja yang halal, betul nggak? Dia pasti menghindari judol, betul nggak? Jadi kalau ada orang takwa kok masih judol, itu pertanyaannya ketakwaannya. Mau digempur Kamboja, Vietnam, Thailand, server di Singapura atau server dipindah ke depan istana negara gitu ya, itu dia tidak akan bergeming karena punya takwa gitu loh. Nah, kalau individu tadi mahasiswa pemudanya sudah takwa, kemudian mereka berkuasa. Nah, berkuasanya ini bukan hanya mengantarkan dia jadi penguasa, tapi agar ketika dia mempunyai kekuasaan, dia mendorong kekuasaan itu menerapkan di Islam agar rakyat di dalamnya itu takwa dan taat kepada Allah. Orang muslim semakin takwa, orang non muslim taat pada aturannya Gusti Allah. Selesai. Selesai nggak Bang? Oke, jadi obrolannya selesai. Gitu. Ya, cuma kan membentuk itu susah, ya kan? Makanya sering obrolan seperti ini, gitu ya, sebagai pengejawantahan. Kalau tadi istilah Bang Riki itu pengejawantahan. Satu berkaitan dengan apa urgensi anggaran untuk makan siang gratis. Apakah tetap harus dilanjutkan atau seperti apa? Yang kedua tadi menanggapi terkait bagaimana menanggapi bagaimana meningkatkan taraf berpikir rakyat biar langkah-langkah terkait dengan tegaknya khilafah tadi lebih taktis lah, ya kan, lebih mudah terrealisasi. Dari Bang Mas Almas dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait program makan bergizi gratis nih, teman-teman perlu tahu dulu nih, sebenarnya program makan bergizi gratis ini awalnya dari mana sih gitu kan? Dan memang kalau kita telusuri gitu kan, itu berawal dari program yang dicanangkan ketika Prabowo jadi cawapres gitu. Jadi kayak program yang diaguangkan ketika jadi capres gitu, pas zaman-zaman pemilu. Dan itu buat tujuannya itu untuk menggait gitu kan, meningkatkan tingkat dukungan masyarakat untuk bisa memilih dia gitu sebagai presiden. Itu jadi kayak daya tarik aja untuk biar Prabowo ini bisa menang ketika pemilihan presiden waktu itu gitu. Dan memang pas ketika pemilihan dan ternyata masyarakat banyak yang suka gitu kan, karena mungkin bisa dinilai program seperti ini tuh bisa langsung menjawab permasalahan yang ada, karena ada buktinya, mungkin ya ada bukti konkret bagi masyarakat. Itu bisa menjadi ini terlihat nih ada solusi yang ditawarkan dari presiden gitu. Berbeda sama calon presiden yang lainnya, mungkin masih abu-abu ini mau ngasih apa gitu kan, mungkin masyarakat tidak bisa menangkap itu gitu. Tapi kalau makan bergizi gratis itu kan langsung, oh iya ini makan bergizi gratis nih, penting, bagus nih gitu kan. Jadi masyarakat tuh lebih mudah tertarik sama hal-hal yang seperti itu gitu. Dan ketika Presiden Prabowo menang gitu kan, dan ternyata otomatis harus diterapkan gitu di negara gitu kan. Ini menjadi menjadi keanehan gitu sebenarnya. Karena sebenarnya program stunting itu menangani stunting itu sebenarnya nggak perlu harus di tingkat negara. Bahkan mungkin itu sudah banyak dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan gitu kan, di puskesmas, di posyandu, itu semua sudah dilakukan gitu. Mungkin kalau teman-teman membaca data yang ada di puskesmas gitu kan, itu angka stunting itu bisa menurun karena
peran-peran mereka gitu, kayak ada pemeriksaan ibu hamil, terus juga ada pemberian PMT bagi balitanya gitu kan, pemberian makanan tambahan itu yang bergizi gitu kan. Sebenarnya itu sudah dijalankan di sektor-sektor kesehatan gitu. Dan ketika ada solusi dari presiden terkait makan bergizi gratis ini menimbulkan pertanyaan gitu, untuk apa gitu sebenarnya gitu. Karena apa ya, kalau dinilai dari sudut pandang tenaga kesehatan gitu kan, program seperti ini tuh hanya bersifat sementara gitu, yang dimana mungkin kita nggak tahu nih kedepannya apakah program ini efektif atau enggak gitu. Karena kita bisa lihat juga nih, misalnya masyarakat saat ini apakah memang membutuhkan makan bergizi gratis seperti itu gitu. Karena yang dibutuhkan sama masyarakat itu kan lebih kayak bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan akses makan yang bergizi gratis itu, makan yang bergizi tanpa harus pemberian makan bergizi gratis. Jadi harusnya itu negara itu bisa apa ya, mengatur bahwa finansial mereka, ekonomi masyarakat itu bisa ditingkatkan gitu. Ketika masyarakat sudah memiliki ekonomi yang cukup, finansial cukup, otomatis mereka akan membeli gitu kan makanan-makanan yang lebih bergizi dibanding yang nggak bergizi. Kayak misalnya antum nih, antum ketika yang sudah bekerja gitu, mungkin ada yang sudah bekerja ketika awal bulan, bagaimana sih makannya gitu kan? Pasti milih makanannya yang enak-enak dong gitu kan. Terus yang mungkin apa sih yang wah pokoknya menggugah selera gitu. Berbeda ketika udah akhir bulan nih, pasti makanannya kan milih-milih nih, udah yang ini aja gitu kan. Iya. Ya udah yang warteg aja gitu kan, atau mungkin telur aja gitu. Nah, jadi sebenarnya negara tuh harusnya bisa melihat gitu, bahwa masyarakat ini bagaimana caranya biar mereka bisa mendapatkan akses pangan yang bergizi itu ya dengan cara ditingkatkan ekonomi mereka, dengan dihapuskan kemiskinan bagi mereka gitu. Ketika masyarakat sudah mampu dari segi ekonomi, mereka pasti milih makanan yang cukup dong, yang bergizi tinggi gitu dibandingkan makanan yang seadanya gitu. Itu contohnya logika dari kita pribadi gitu kan. Dan apakah kedepannya program makan bergizi gratis ini penting atau enggak gitu? Ya lagi-lagi itu kembali gitu kan. Sekarang aja mungkin barusan saya lihat lagi di Instagram bahwa yang awalnya budgetnya jadi dari 15.000 jadi 10.000 gitu sekarang. Ini terbaru nih 30 menit yang lalu. Itu bertanda bahwa program ini tuh masih belum jelas, ini masih belum matang. Ini sebenarnya gimana sih gitu, belum ada finalnya gitu. Karena ini baru saya lihat lagi bahwa sekarang budgetnya 10.000 per anak gitu. Ya kembali lagi kita lihat dengan 10.000 itu apakah makanan tersebut itu bergizi atau enggak sih gitu. Coba teman-teman lihat gitu kan, kalau makan di warteg berapa sih sekali makan gitu kan. Kalau dilihat dari harganya 10.000 apakah itu cukup. Jadi konsep bergizi itu ada nasinya cukup, protein hewaninya cukup gitu kan, terus juga ada seratnya cukup, terus buahnya ada gitu. Apakah semua itu tercukupi dengan budget seperti itu? Kita aja beli makanan nasi padang aja mungkin lebih dari 10.000 ya. 12.000. Itu pun ya udah nggak seimbang, mungkin nggak ada buahnya gitu kan, mungkin nggak ada protein nabatinya gitu kan dari tempe atau apa, cuman hanya nasi sama lauk aja. Jadi dari sini juga menimbulkan pertanyaan, apakah dengan budget seperti itu kedepannya memang tetap bergizi apa enggak gitu. Siapa tahu mungkin nanti ternyata pada di lapangnya makanan yang diberikan sama pemerintah ya udah asal-asalan aja nasi sama lauk udah itu, jadi ya kembali lagi tidak bergizi juga gitu kan. Itu sih. Jadi memang kenapa sih program makan bergizi ini menjadi isu gitu kan? Karena diawali dari ketika mereka jadi pas pemilihan gitu, pas program pemilihan presiden yang program tersebut tuh seperti dijagokan gitu. Jadi untuk menarik masyarakat untuk memilih Prabowo gitu. Itu sih. Ya, jadi memang masyarakat sekarang itu kan butuh makan. Betul nggak? Ya. Maka memang peran negara itu setidaknya harus mencukupi 6 kebutuhan pokok.
Yang pertama memang makanan itu harus terpenuhi. Kalau makanan tidak terpenuhi maka manusia itu mati. Agak bingung ya. Ya, karena makanan itu kan bagian dari bagian dari hajatul udhawiyah, kebutuhan pokok manusia yang kalau tidak dipenuhi itu mati. Maka ketika ditawarkan makan siang gratis, ya memang masyarakat kita butuh makan, butuh makan, makannya saja masih butuh gitu loh. Jadi basic need-nya itu masih belum tercukupi total. Makanya kas stunting pun masih tinggi, kan gitu. Implikasinya ke situ. Makan, terus papan, tempat tinggal, hunian. Maka kalau kita kawan-kawan mahasiswa pemuda amati, program selanjutnya adalah pengadaan hunian banyak, pemukiman banyak, pembangunan perumahan rakyat kan. Maka muncullah konsep tapera dan lain-lain karena papannya itu tidak terpenuhi. Sandang berkaitan dengan pakaian, kelayakan pakaian. Maka beberapa kemarin kalau kita amati beberapa program di pilkada itu adalah berkaitan dengan pendidikan yang tercover itu pendidikan pokok, bayar SPP-nya gitu, tapi pakaiannya itu tidak tercover. Makanya banyak siswa pelajar kita itu daftar sekolah ketika mau registrasi ada biaya baju ya, registrasi ulang ada baju, mereka mundur. Kenapa? Karena harganya sangat tidak wajar, di atas 1,5 juta, ada yang 2 juta gitu kan, karena sandangnya mahal. Untuk belajar itu butuh sandang mahal gitu kan, sandang, papan, pangan, terus kesehatan itu harus dipenuhi gitu kan. Carut marut dunia kesehatan kita ya cukup gempar, bagaimana BPJS merugi tetapi iuran juga semakin naik gitu ya. Bahkan 2025 itu dicanangkan iuran BPJS dinaikkan gitu, dinaikkan. Kenapa? Karena carut marut banyaknya rumah sakit yang memainkan laporan BPJS dan bagaimana BPJS membayar ke rumah sakitnya terlambat. Ini carut marutnya kesehatan. Belum saya dan Bang Riki sama-sama merasakan bagaimana istri itu tenaga kesehatan, ini sebelah juga tenaga kesehatan. Bagaimana kalau diskusi berkaitan dengan BPJS itu ya, carut marut manajerialnya BPJS itu geleng-geleng kepala. Jadi bagaimana kericuhan di Ikatan Dokter Indonesia dengan pemerintah dan lain-lain, itu kericuhan kesehatan. Implikasinya kepada siapa? Rakyat. Maka kalau rakyat itu periksa dengan BPJS itu dipulangkan. Dipulangkan. Jadi kalau stok obatnya jatahnya BPJS sudah selesai itu nggak dikasih tuh obat. Suruh beli sendiri. Ada kejadian seperti itu. Ini kesehatan. Ya, ini kesehatan. Kemudian apa? Keamanan ya. Bagaimana orang itu keluar malam itu tidak takut dibacok. Ini Jakarta ini lagi banyak begal ya, lagi banyak begal Bang ya, begal kapak merah ya, malam-malam gitu kan, tawuran kemana-mana. Sandang, papan, pangan, kesehatan, keamanan, satunya lagi pendidikan. Nah, pendidikan ini pun kita mengalami masalah, yakni apa? Ternyata dengan kurikulum merdeka, anak SMA itu belum bisa baca. Jadi beberapa temuan itu anak SMA itu tidak bisa membaca, tapi mereka pinter main WhatsApp, main WA, bukan teks, voice, ya, voice. Jadi kalau Gen Z sekarang itu kirim-kiriman chatnya pakai voice, VN ya, VN itu bukan berarti mereka itu canggih enggak, karena ada kemungkinan mereka nggak bisa baca tulis, dan ini miris gitu loh, miris. Kalau generasi milenial ini kayaknya kelihatan generasi milenial semua, ini generasi yang suka nulis, maka dikasih Twitter seneng ya. Generasi milenial itu generasi tulis, tetapi generasi Gen Z dan Gen Alpha itu mereka nggak suka nulis, mereka sukanya
berbicara, maka mereka voice note dan TikTok, kan gitu. Itu ternyata setelah diselidiki tuh banyak yang bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis. Makanya kurikulum kita pun bermasalah. Ya. Belum yang mahasiswa. Ternyata mahasiswa saja itu disuruh nulis laporan, itu pun kesusahan. Maka mereka bertanya sama chat GPT. Mahasiswa sekarang itu bermasalah, suruh bikin tulisan sendiri, itu nulis apa gitu ya. Tanyanya ya Gemini, chat GPT, AI gitu ya. Nah, ini masalah pendidikan kita gitu loh. Nah, apalagi 6 kebutuhan pokok itu harus dipenuhi oleh negara. Dan negara ya harus memenuhi itu sebagai tanggung jawab, bukan sebagai beban. Kalau negara mengatakan itu sebagai beban, maka ngapain memimpin rakyat? Kan itu tanggung jawab dia, gitu kan? Itu triggernya ya, biar kebahas sedikit. Yang berikutnya Bang Riki tadi, pertanyaan dari Bang Rama, bagaimana meningkatkan taraf berpikir biar taktis nih, kita langsung sistemnya langsung taktis, cet. Jadi Bang Rama itu sukanya sat set tas tes. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanyakan bagaimana taraf berpikir, maka itu kan dapat dari eksternal gitu. Jadi apa yang masuk di dalam pikiran kita ini kan harus, namanya kan kita sudah paham yang namanya maklumat sabiqah. Jadi informasi terdahulu itu menentukan pemahaman kita. Jadi semakin banyak yang kita kelola dalam pikiran ini, semakin dapat banyak informasi yang kita kelola, maka kita akan semakin banyak wawasan. Jadi panca indera itu kan baik pendengaran, penglihatan, gitu ya. Itu kan sangat penting. Makanya sekarang itu yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi sebaik mungkin yang positif-positif gitu. Makanya terkait misalkan pemerintahan Islam. Jadi orang itu mau berubah kan terkait pemahaman. Jadi kalau secara taktisnya apa nih yang bisa kita lakukan? Mati ya? Mati. Habis baterai juga nih. Enggak bisa. Cek. Jadi secara taktisnya ketika ditanyakan bagaimana secara taktisnya kita bisa cepat nih sistem yang kita inginkan ini sampaikan. Jadi begini. Perjuangan kita ini kan sebenarnya yang harus kita yakini adalah yang pertama itu adalah ini janji Allah. Ini janji Allah. Itu posisi yang harus kita pahami dulu. Ini adalah janji Allah dan memang pasti atau tanpa kita ini akan terwujud. Nih, posisi kita, jangkauan kita adalah bagaimana ikhtiarinya. Ikhtiar kita ini. Ikhtiar itu maka nanti akan membahas tentang sebab asas kausalitas, sebab akibat gitu. Karena ini adalah bagian dari kewajiban kita. Jadi kalau kita ini ingin memperjuangkan sesuatu hal, maka kita juga harus tahu step by step. Misalkan begini, bagaimana orang itu mau dan ingin memperjuangkan apa yang kita inginkan. Pertama itu kita jelaskan juga dong. Nah, perjuangan kita mestinya itu ke arah Islam. Arah Islam itu seperti apa sistemnya? Sistemnya ini bagaimana orang itu ingin menerapkan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah seperti apa? Salat, zakat, puasa, haji, termasuk jihad dan khilafah. Nah, ketika kita melakukan ini tentu biasanya ada orang yang sekali kita sampaikan menerima. Ada yang 2 kali menerima. Ada yang butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun baru menerima. Bahkan ada orang puluhan tahun dan nerima-nerima. Gitu. Apakah ini kita berhenti atau lanjut karena penerimaan? Tidak juga. Penerimaan atau penolakan karena itu kewajiban kita sampaikan saja. Tapi dalam kapasitas kita sudah maksimal nyampaikan belum? Gitu. Jadi basisnya adalah kita mesti mengedukasi sekuat mungkin kepada masyarakat. Jadi tugas kita ini menyampaikan, mengedukasi gitu. Makanya saya menghimbau, saya mengajak teman-teman mahasiswa ini harus senantiasa mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat, gitu ya. Jadi kita harus juga mengkoreksi. Kita koreksi, maka setelah itu kita kasih solusi, gitu. Jadi koreksi dan solusi.
Nah, hari ini kita memahami kondisi tidak ideal. Kenapa? Karena memakai sistem sekularisme. Yang politiknya demokrasi, yang pendidikannya ini materialisme. Ketika udah sampaikan, oh kau pandai protes aja, kau pandai koreksi aja. Nah, karena kita bukan hanya pandai memprotes dan bukan hanya pandai mengkoreksi, kita kasih solusi. Solusinya apa? Bukan makan gratis bergizi, bukan. Kita solusinya adalah bagaimana yang esensial tadi, yang memang itu adalah sistemik. Nah, ideologi tadi kita harus memahamkan kepada masyarakat ideologi dan ideologi Islam, sistem pemerintahan dan khilafah. Bagaimana? Pertama itu tentu adanya edukasi. Inilah yang disebut sebagai pembinaan. Pembinaan ini harus kita lakukan seperti hari ini. Ini adalah bagian dari edukasi ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman hari ini sudah tahu beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin lupa karena kesibukan kerja, kesibukan keluarga. Nah, kita ingatkan. Setelah itu lebih serius lagi, intensif lagi, itu namanya adalah edukasi. Itulah namanya ngaji gitu. Ini yang kita lakukan hari ini. Nah, setelah itu bagaimana tidak egois hanya ke kita. Itu harus interaksi kepada umat, sampaikan kepada umat. Kita yakin loh, ibu bapak, teman-teman semua, kita yakin hanya Islam solusi hari ini. Hukum supaya adil, ekonomi supaya adil, korupsi akan habis dibabat semuanya, pendidikan akan gratis semuanya. Dan untuk apa? Karena apa? Karena sistem ini loh. Nah, edukasi itu yang disampaikan. Nah, terkait misalkan basis berpikir orang itu tidak difaktor karena sarjana, tidak. Bukan faktor master, bukan faktor doktor, profesor, bukan. Selama dia punya akal yang sehat, dia punya panca indera, insya Allah dia akan dapat kita edukasi. Jadi bukan hanya sarjana dulu, SMA dulu, tidak. Bahkan orang yang tak pernah sekolah pun dia punya hak yang sama untuk kita dakwahin gitu loh. Untuk kita sampaikan edukasi gitu. Belum tentu orang yang doktor, profesor lebih terbuka pikiran dan hatinya ketimbang orang yang tamat SD, belum tentu kan? Belum tentu. Selama dia punya akal yang sehat, dia punya penerimaan panca indera, insya Allah dia akan dapat menerima dakwah kita. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu berarti secara otomatis dapat dipahamkan, dijelaskan kepada setiap manusia. Jangan bukan hanya manusia, akan dapat kesejahteraan itu kepada hewan melata, hewan buas sekalipun. Gitu loh maksudnya. Jadi secara teknisnya apa yang perlu lakukan? Kita lakukan diskusi terus, kontak terus, acara seminar terus, lakukan seminar terus. Antum jago di sosmed, lakukan di sosmed. Antum jago di lapangan, lakukan di lapangan. Antum jago di sosmed, antum jago di lapangan, lakukan semuanya. Gitu. Antum jago nulis, antum nulis. Antum jago buat video, antum buat video. Antum jago buat karikatur, antum buat karikatur. Nah, biografi. Jadi semua hal ini taktis gitu. Nah, ini taktis. Yang saya maksud taktis itu apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Di luar dari kemampuan kita. Di luar kemampuan kita apa? Kapan waktunya tegak sistem Islam itu di luar kemampuan kita. Tapi apa yang bisa kita upayakan untuk penegakan Islam tadi itu dalam kemampuan kita, itu dalam kapasitas kita, itu dalam jangkauan kita. Jadi taktisnya hari ini sebanyak mungkin antum sampaikan apa yang antum yakini. Tapi catatannya apa? Apa antum yakini kan gitu. Beda loh tahu sama yakin. Saya harus bedakan ini. Tahu itu belum tentu yakin. Yakin insya Allah pasti tahu. Kalau orang yakin biasanya dia tidak akan berhenti pada dirinya saja. Jadi kalau antum, teman-teman semua di sini ataupun di mana pun berada di sosmed ini, kalau dia belum menyampaikan kepada orang ragu-ragu, berarti sebenarnya dia belum yakin. Maka yakini dulu, belajar terus. Yang yakin pun belajar terus, gitu. Bukan berarti yang nggak yakin belajar, yang yakin tidak belajar, bukan. Maksud saya tetap belajar terus, yakini terus perjuangan kita ini. Ya gimana kita itu mau meyakinkan orang, mau kita juga nggak yakin gitu. Secara taktis itu kita harus yakinkan kita dulu. Supaya apa? Oh, orang yakin. Oh iya ya, benar ya. Ngomongnya sampai kan ini. Benar, ini tidak ada ujung-ujungnya, bukan kekuasaan ini, ujung-ujung bukan uang ini. Ujung-ujungnya bagaimana penerapan hukum yang dia yakini. Itu penting. Kadang-kadang orang itu melihat pembuktian. Karena kan banyak hari ini orang-orang itu yang tertipu kan gitu ya.
katanya berbasis perjuangan, tapi begitu dapat kekuasaan tinggal yang dia misi-misikan tadi gitu. Kalau kita tidak, ya kita yakinkan Islam gitu. Kalau yang kita sampaikan Islam terima, kalau tidak ya antum boleh menerima atau tidak gitu. Nah itu maksud saya itu, kalau ditanyakan kepada saya itu adalah bagaimana al-fikrul musani, pemikiran yang cemerlang itu adalah kita memahami. Nah untuk paham itu kita belajar. Nggak belajar ini juga harus mana nih pokoknya gitu. Kita ini mau ke arah mana nih? Arah perjuangan yang perubahannya itu hanya pragmatis atau yang ideologis. Dan saya menyuruh kepada teman-teman semua, perjuangkanlah ke arah yang ideologis. Kenapa? Karena itu tidak akan berubah. Kalau pragmatis, antum dapat apa yang antum inginkan, antum akan berubah. Tapi kalau ideologis, terwujud atau tidak di masa antum sudah melakukan yang terbaik. Nah ini akan menyelamatkan kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin semuanya. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan dalam tanya jawab tadi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, jangan kita menjadi orang yang egois. Egois itu adalah kita itu mengetahui sesuatu hal tapi kita tidak menyampaikan kepada orang lain. Itu egois. Apalagi kita sebagai orang yang pembangkang. Pembangkang itu kita tidak mau tahu kebenaran. Kita mau tahunya udah kita enak, hidup enak, tenang, setelah itu kita hidup begitu saja, beranak pinak gitu ya. Beranak pinak. Bukan itu yang Allah inginkan terhadap kita. Jangankan untuk menjadi pembangkang. Jadi egois saja kita tidak boleh. Nah mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini bersemangatlah teman-teman semua, lebih bergelora lagi menyampaikan kebenaran ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Gitu. Kapan lagi? Nah, mudah-mudahan ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Riki. Ini sebelum closing statement ya, saya ada satu teks yang menarik dari bukunya Harari, abad ke-21. Jadi di situ ada satu kalimat yang menarik. Orang-orang sosialis, mereka berupaya untuk mengembalikan Soviet dengan sosialismenya. Artinya mereka sedang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan Soviet dengan sosialismenya. Orang-orang Barat, mereka sedang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kejayaan Romawi dengan Nasraninya. Maka pertanyaannya, orang Islam itu bersungguh-sungguh nggak untuk mengembalikan kejayaan Islam? Itu kan pertanyaan yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Insya Allah di sini muslim semua yang datang. Maka pertanyaan itu yang harus kita ulang-ulang. Kita sebenarnya itu sungguh-sungguh nggak ingin mengembalikan Islam sebagaimana kejayaan yang dibawa oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kawan-kawan sekalian, mahasiswa terutama, saat ini yang sedang berkuasa, yang sedang menerima mandat menjadi menteri-menteri, itu mereka yang dulu juga mengkritisi penguasa saat itu. Mereka adalah aktivis-aktivis mahasiswa yang mereka mengkritisi pragmatisme yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Tetapi mereka sekarang menjadi bagian dari kekuasaan. Artinya apa? Ketika mahasiswa itu bergerak, berjuang hanya semata karena tahu kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa, mereka mengatakan ini adalah idealismenya dia sebagai mahasiswa, sehingga dia mencoba untuk mengubah kekuasaan saat itu. Tetapi ketika kekuasaan yang baru muncul, idealismenya itu hilang. Karena apa? Pragmatisme. Tetapi bagi mereka yang memiliki keyakinan, tadi, mereka yang memiliki keyakinan, yang dia tahu bahwa kerusakan itu bukan semata karena penguasa saja, tetapi karena ideologi yang diemban, maka meskipun ganti kekuasaan, ganti penguasa, aktivis itu tidak akan mau bergabung. Karena apa? Keyakinan.
Nah, pertanyaannya, keyakinan kita itu keyakinan pragmatisme materialistik, pragmatisme sosialistik, atau keyakinan Islam? Maka harapannya sih keyakinan Islam semua. Yakin nggak? Yakin Islam? Yakin. Yakin nggak? Yakin Islam? Yakin. Nah gitu. Maka ketakutan kawan-kawan jadi mahasiswa, nanti lulus susah cari kerja dan lain-lain, itu karena kawan-kawan itu yakinnya belum yakin. Yakinnya belum yakin. Karena kalau yakinnya yakin, ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, pasti ada jalan. Allah yang kasih itu. Pasti ada jalan. Ini harus ditanam, tapi kalau pragmatis, ya pasti kawan-kawan akan mencari keloyalitasan kepada kakak tingkat, gitu ya, kepada senior, ngikut kepada senior, ngikut terus. Karena nggak yakin seyakin-yakinnya, gitu loh. Nggak yakin bahwa Allah ini yang ngatur, gitu. Maka nanti ketika kawan-kawan pun menjadi penguasa, menjadi pemimpin, kawan-kawan pun tidak yakin dengan kepemimpinan diri sendiri, harus mengikuti apa kata senior, apa kata orang lama, gitu loh, ya kan? Karena tidak yakin. Tapi kalau punya yakin, insya Allah pasti Allah kasih. Apalagi kalau yakinnya itu Islam, Allah kasih itu. Gitu ya. Mungkin kita cukupkan sebelum kita tutup, closing statement dari Mas Almas, kemudian Bang Ricky mungkin 2 menitan saja lah, biar jadi reels. Ya. Nanti reels tolong di like ini. Alhamdulillah TikTok kita tembus 61.000. Oh, yang komentar itu 900-an ya. 900-an tentang episode kemarin. Jadi nanti episode ini harusnya bisa tembus 80.000 viewernya. Yang komen sampai 2.000-an. Silakan Bang Almas. Mungkin closing statement dari Ane, ya kita kan sebagai mahasiswa nih, dan tadi sudah dipaparkan betapa banyak masalahnya dan bobroknya oleh Bang Riki gitu kan terkait masalah negara, dan kita peran mahasiswa tuh seperti apa sih gitu kan. Dan mahasiswa gitu kan sebagai agent of change, itu agen perubahan gitu kan. Nah itu harusnya kita harus bisa lebih ditingkatkan lagi bagaimana kita bisa berperan besar gitu. Putus. Aduh, nggak jadi reels ini. Ya, bagaimana kita bisa memiliki peran yang besar sebagai agen of change gitu. Yang pertama mungkin satu gitu kan, kita harus sadar politik gitu, yang dimana mahasiswa saat ini mungkin banyak macamnya gitu kan, ada yang nggak peduli lagi tentang politik, tapi yang pertama ini harus sadar politik. Lalu yang kedua, memiliki gerakan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan. Dan yang ketiga, aktif terlibat dalam organisasi. Ya mungkin di sini teman-teman KPM USNI gitu kan, itu sudah terlibat dalam organisasi. Dan yang keempat, memiliki manajemen yang waktu yang baik. Dan yang kelima, memperluas wawasan dengan rajin membaca buku. Nah itu kiat-kiat bagaimana kita selaku mahasiswa bisa berdampak positif khususnya sebagai agent of change. Mungkin itu. Ya, silakan Bang. Nah, bagi kita yang memahami basis perjuangan, pertama itu kita harus punya visi misi. Visi misi ini harus didasari dengan pemahaman yang utuh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ini yang dimaksud dengan ideologi. Nah, orang itu kalau sudah memegang ideologi, baik mau benar mau salah itu ideologi, dia akan bertahan. Apalagi yang kita yakin adalah ideologi Islam. Ideologi Islam ini adalah kebaikan bagi semuanya, bagi diri kita, keluarga kita, negara, bahkan dunia ini. Kita harus yakin ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentunya ketika kita memahami sesuatu hal tadi, maka ketika kita melihat kerusakan, maka kita tidak akan pernah tenang. Itu karakter. Ketika kita melihat kerusakan, kehancuran, maka kita tidak akan pernah diam. Kenapa? Karena kita akan berpikir terus untuk bagaimana kita mengkoreksi yang namanya kebatilan ini, kerusakan ini, dan kita memberikan solusinya. Solusinya ya ideologi kita pahami tadi, yakni Islam.
Nah yang ketiga, peran kita pemuda mahasiswa dalam hal ini, kita diberikan Allah waktu yang luar biasa, kesehatan yang istimewa, akal yang lebih cerdas. Insya Allah kita gunakan untuk mempertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kan begitu, kita punya fisik yang kuat, akal yang cerdas, kesempatan kuliah. Kalau kita tidak bersyukur, caranya bersyukur diantaranya adalah memanfaatkan keadaan yang ada tadi untuk apa? Untuk mendakwakan Islam tadi. Nah yang terakhir bagi saya, ketika kita memahami ini semua, kita memahami rejim hari ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sistem juga begitu, maka kita harus mengubahnya kepada Islam. Insya Allah kebangkitan dan kemuliaan itu ada di pundak-pundak kita. Allah Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akhiri karena sudah azan dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup ke kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak khilafan, insyaallah kita jumpa lagi di bulan Desember. Biasa di pekan keempat, sepertinya pagi agak berat, mungkin nanti agak siang. Ya, agak siang mungkin jam 9 lah ya. Kalau undangan kemarin kan jam 8.30, nanti kita agak siang jam 9. Ya, mulainya jam 11. Ya, baik, terima kasih yang baru bergabung dengan obrolan pemuda. Nanti kami minta izin kita invite di grup teman obrolan pemuda. Banyak info-info di situ. Kemudian kita punya kajian lebih intensif ACC tiap Jumat malam. Insya Allah kita akan mulai kembali. Kawan-kawan nanti sholat berjamaah, nanti setelah itu sudah bebas, boleh pulang, boleh ngobrol. Yang penting jangan ngambil barang milik masjid. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.